Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya hari kiamat memiliki banyak nama yang setiap nama menggambarkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya adalah at-tammah yang artinya hari yang di mana malapetaka menyebar menimpa siapa saja. Dinamakan juga dengan as-sakhah, yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala sampai mengkakak telinga orang-orang yang mendengarnya sehingga mematikan mereka. Disebut juga dengan al-ma'ad, yaitu hari kebangkitan di mana manusia dikeluarkan dari kuburan mereka dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat dan tidak membawa apa-apa. Di antara nama hari kiamat adalah al-qari'ah. Al-qari'ah artinya suatu yang menakutkan sampai merasuk ke dalam hati orang yang menghadiri hari yang sangat dahsyat tersebut. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin, yaitu hari pembalasan, di mana setiap orang akan dibalas atas apa yang pernah dia lakukan selama di atas muka bumi. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Qiyamah. Dikatakan Yaumul Qiyamah yang artinya dari qiyam, yang artinya berdiri. Karena ketika manusia dibangkitkan, mereka tidak bisa duduk, mereka tidak bisa berbaring, mereka terus berdiri di bawah matahari dalam jarak 1 mil menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk menyidang mereka satu demi satu. Dan di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu artinya seorang akan dihisab, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan dan atas nikmat-nikmat yang dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Yaumul Hisab dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab." Ini yang telah dijanjikan kepada kalian untuk di hari hisab, di hari perhitungan kelak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Musa, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari semua orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari perhitungan. Demikian juga Allah menyebutkan orang-orang kafir yang mereka dengan sombongnya mereka berkata, Rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Ya Allah, segerakanlah azab kepada kami sebelum datang hari perhitungan. Yang ini menunjukkan bahwasanya mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan mereka tentang adanya hari perhitungan. Dan Allah menyebutkan betapa banyak orang yang tersesat gara-gara tidak beriman atau lupa dengan hari perhitungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus, bagi mereka azab yang pedih karena mereka lupa dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya hari itu akan datang kepada kita. Dan setiap kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan diaudit dari kita? Secara umum yang diaudit dari kita, yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Yang pertama adalah amalan yang kita lakukan. Amalan-amalan yang kita lakukan. Yang kedua atas nikmat-nikmat yang kita rasakan. Adapun pertama tentang amalan-amalan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu, falanas'alannahum ajma'in, sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruhnya tanpa terkecuali, amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Adapun jenis kedua yang ditanyakanlah nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh-sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Ma'asyiral muslimin, adapun amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh amalan yang kita lakukan. Di antaranya Allah sebutkan adalah tentang amalan mata, amalan telinga dan amalan hati.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, sungguhnya penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah setiap yang kita lihat, apapun yang kita lirik, maka semuanya tercatat dengan detail. Dicatat oleh para malaikat yang tidak menyisakan sedikit pun. Ya, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan apapun kecuali dia catat, yang besar maupun yang kecil tidak ada yang terluputkan. Maka semua yang kita lihat, apapun yang kita lirik, semua tercatat dan semuanya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadalah setiap kita untuk memastikan tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang kecuali yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diharamkan oleh Allah, maka berusahalah kita tundukkan pandangan. Dan kita hidup di zaman betapa banyak hal-hal haram yang bisa kita lihat. Seorang bertakwa kepada Allah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada orang yang beriman. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan dihisab pada hari kiamat kelak atas pandangan yang mereka lihat. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, sungguhnya itu lebih suci bagi hati mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha tahu secara detail atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui lirikan mata seseorang dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka. Maka waspada, janganlah kita melihat aurat-aurat wanita yang terumbarkan di media sosial. Bertakwalah kepada Allah. Setiap lirikan yang kita lihat tercatat dan akan diungkap oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa yang menundukkan pandangannya, maka Allah akan mensucikan hatinya. Allah akan berikan cahaya kepada hatinya. Di antara amal yang diminta pertanggungjawaban adalah pendengaran. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran. Kita hidup, kita mendengar berbagai macam berita yang kita dengar setiap hari. Maka tidak semua harus kita dengarkan. Di sana ada berita-berita yang tidak benar. Di sana berita-berita ghibah, namimah, mengadu domba. Tidak perlu kita dengar. Di sana ada musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijma' 4 mazhab mengatakan musik adalah haram. La yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Lihatlah apa yang telah dilakukan oleh alat musik kepada manusia, melalaikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan mereka dalam berbagai macam kemaksiatan. Lihatlah kehidupan artis-artis yang penuh dengan kepayahan, kesusahan, jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang digandrungi oleh para pemuda. Bertakwalah kepada Allah, jaga telinga kita, jangan kita mendengar ayat-ayat syaitan, jangan kita dengar hal-hal yang merusak hati kita. Sungguhnya setiap pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-fuad, sungguhnya hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalankan dalam hati kita, ya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita dendam, kalau kita riya, beramal karena ingin dipuji oleh orang, kalau kita hasad, tidak ridho dengan pemberian Allah, hasad kepada orang lain, ya, semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bisa menjadikan kita kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara perkara-perkara yang akan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan.
Dan nikmat yang kita dapatkan sangat banyak. Di antaranya ada 4 nikmat yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, tidak akan bergeser menuju surga dan tidak akan bergeser atau menuju neraka kecuali akan ditanya kepadanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Siapkanlah pertanyaan ini akan ditanya kepada kita semua. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Sungguhnya usia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak orang yang terpedaya. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak orang merugi, terpedaya terhadap 2 nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sungguhnya umur kita adalah waktu kita. Bukankah umur kita adalah kumpulan hari-hari kita? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bena Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duk. Jika telah pergi sebagian hari darimu, berarti telah pergi sebagian dirimu darimu. Fa idza dhahaba ba'duka, yushiku an yadhhab kulluk. Kalau sebagian darimu telah pergi, dikhawatirkan kau akan pergi seluruhnya, itu kau akan meninggal dunia. Maka hari-hari yang kita lewati, menit-menit yang kita lewati, detik-detik yang kita lewati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita gunakan dengan waktu tersebut. Apakah untuk bertakwa kepada Allah, ataukah waktu tersebut kita buang-buang tidak ada manfaatnya, ataukah kita gunakan untuk maksiat, menghabiskan waktu menonton acara-acara film-film yang terumbar aurat wanita, berseri-seri kita nonton, ataukah umur kita habiskan untuk menonton pertandingan-pertandingan yang tiada henti-hentinya. Kita tidak mengenal waktu. Umur kita buang-buang begitu saja. Semuanya ada waktunya. Silakan nonton, ada waktunya. Kalau mau nonton pertandingan ada waktunya. Tetapi candu, kemudian menghabiskan umur untuk hal itu seluruhnya. Sementara Al-Quran tidak kita buka. Sementara tidak ada waktu untuk menelpon orang tua. Tidak ada waktu untuk ziarah ke rumah kakak, ke rumah adik. Tidak pernah kontak sama tante dan om. Tidak sempat waktu untuk pergi ke masjid. Tidak sempat waktu untuk ikut pengajian. Terus apa yang mau kita jawab pada hari kiamat kelak? Ketika dibuka catatan amal kita, isinya semuanya pertandingan-pertandingan, film dan macam-macam berita-berita yang kita dengarkan yang mungkin manfaatnya sedikit, lebih banyak mudaratnya. Maka seorang ingat setiap detik yang dia lewati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Kemana dia habiskan? Sungguhnya masa muda adalah bagian dari umur, tetapi dia akan ditanya secara spesifik karena disitulah masa di mana seorang sangat produktif. Adapun ketika dia masih kecil, dia mungkin tidak begitu semangat. Ketika dia sudah tua, mungkin banyak uzur, tetapi masa muda dan kebanyakan kita adalah orang-orang muda, maka situlah saat kita produktif untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk bisa menanam amal sebanyak-banyaknya yang akan kita panen pada hari kiamat kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tuanya. Kemudian tentang hartanya akan ditanya. 2 pertanyaan saja. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Pertanyaan pertama telah menggugurkan banyak orang. Dari mana dia dapatkan. Betapa banyak orang mengambil harta dengan cara yang haram. Dia tidak peduli. Kata dia, yang halal adalah yang ada di tanganku. Yang haram yaitu yang aku tidak mendapatkannya. Sebagian orang mengatakan, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sehingga mereka menggampang-gampangkan untuk melakukan hal yang haram demi menggapai secercah harta. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencari harta sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mewahyukan kepadaku, menyampaikan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu, hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah, cari rezeki dengan cara yang benar, ya. Khudhu mahalla, ambillah yang halal, wada'u maharum, dan tinggalkan yang haram. Rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha, maka Allah akan berikan jalan baginya. Adapun jika seorang mengambil cara dengan
rizki dengan cara yang haram, maka dia akan binasa pada pertanyaan pertama. Jikapun dia berhasil mendapatkan harta dengan cara yang halal, dia akan ditanya dengan pertanyaan kedua, kemana dihabiskan? Wa fima anfaqah. Seorang jangan mentang-mentang ini harta dia kemudian dia gunakan seenaknya. Seluruh yang dia belanjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita keluarkan uang pada perkara-perkara yang disyariatkan. Ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang menghabiskan uangnya pada perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang mubadzir, maka dia akan sulit menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak. Dan yang terakhir ditanya tentang ilmunya yang sudah dia belajar selama ini, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Demikian, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah pada hari kiamat kelak. Ini saatnya kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ini saatnya kita menghisap diri kita, kita evaluasi diri kita sebelum kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة